Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Ramadan Ridho Ilhami. Saya dengan NIM akhir 254, saya dari Fakultas Psikologi, ingin menerangkan mengenai tugas kewarganegaraan tentang polusi yang ada di lingkungan sekitar. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari polusi sendiri. Polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi. Zat yang menyebabkan polusi disebut polutan. Polusi juga merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan bahkan kepada ekonomi. Contoh aktivitas manusia yang menyebabkan polusi adalah industri, transportasi, pertanian, dan pembuangan sampah. Sedangkan contoh peristiwa alam yang menyebabkan polusi adalah erupsi gunung berapi dan kebakaran hutan. Masalah utama yang terjadi pada polusi atau pencemaran lingkungan itu ada terbagi tiga, yaitu yang pertama adalah pencemaran udara, emisi gas buang dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, terjadi pada pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga yang mencemari sungai, danau, dan laut. Lalu yang ketiga, pencemaran tanah, yaitu yang terjadi akibat adanya sampah plastik, pestisida, dan pupuk kimia yang mencemari tanah. Dampak dari polusi sendiri, yang pertama polusi udara, yaitu menyebabkan penyakit pernafasan seperti asma, bronkitis, dan pneumonia, serta meningkatkan resiko kanker paru-paru dan penyakit jantung. Yang kedua, polusi air, menyebabkan penyakit diare, kolera, dan tifoid, serta meningkatkan resiko keracunan dan kerusakan organ. Dan yang ketiga, polusi tanah, menyebabkan keracunan makanan dan air, serta meningkatkan resiko kanker dan penyakit lainnya. Yang kedua ada dampaknya terhadap lingkungan. Yang pertama ada kerusakan ekosistem. Polusi dapat mencemari habitat hewan dan tumbuhan, mengganggu rantai makanan, dan menyebabkan kepunahan spesies. Yang kedua, perubahan iklim. Polusi udara, terutama emisi gas rumah kaca, berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu yang ketiga ada penipisan sumber daya alam. Polusi dapat mencemari air dan tanah sehingga sulit untuk mendapatkan air minum dan makanan yang aman. Dan yang ketiga, dampak terhadap ekonomi, yaitu biaya kesehatan. Polusi menyebabkan peningkatan biaya perawatan kesehatan karena meningkatnya penyakit yang terkait dengan polusi. Yang kedua ada pengurangan produktivitas. Polusi dapat menyebabkan hilangnya hari kerja karena penyakit dan kerusakan properti akibat polusi. Yang ketiga yaitu penurunan nilai properti. Properti di daerah yang tercemar sering memiliki nilai yang lebih rendah daripada di daerah yang bersih. Kemudian pada slide selanjutnya saya ada hasil wawancara dengan salah satu teman saya dari Universitas Brawijaya. Dia adalah mahasiswa semester 2 jurusan akuntan. Dari wawancara kemarin dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan segera. Masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Dan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan kampanye, edukasi, sosialisasi tentang pentingnya lingkungan dan dampak pencemaran. Yang kedua, membuat aturan dan regulasi yang lebih ketat, yaitu mengatur emisi kendaraan bermotor, limbah industri, dan pengelolaan sampah. Yang ketiga, menerapkan teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan mendukung pengembangan dan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi emisi dan pencemaran. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat, yang dimaksudkan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan seperti gotong royong, daur ulang, dan pengomposan.
Lalu pada selanjutnya ada alternatif kebijakan. Yang pertama dengan menerapkan standar emisi yang lebih ketat, membatasi emisi polutan dari kendaraan, industri, dan pembangkit listrik. Yang kedua meningkatkan penggunaan energi terbarukan, yaitu dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih seperti solar, angin, dan air. Dan yang ketiga ada mempromosikan transportasi publik, yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada menerapkan pengelolaan sampah yang lebih baik dengan meningkatkan daur ulang, pengomposan, dan pembuangan limbah yang aman untuk mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan. Dan selanjutnya ada menerapkan aturan dan regulasi lebih ketat, mengatur kegiatan industri, pertanian, dan penggunaan bahan kimia untuk meminimalkan dampak pencemaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran publik, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang ramah lingkungan. Lalu pada slide selanjutnya ada usulan kebijakan, yaitu menerapkan pajak karbon, memberikan intensif kepada industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke teknologi yang lebih bersih. Yang kedua, memberikan subsidi untuk energi terbarukan, mendorong pengembangan dan penggunaan energi terbarukan dengan membuatnya lebih terjangkau bagi konsumen. Yang ketiga, menerapkan program daur ulang yang komprehensif, yaitu maksudnya memudahkan masyarakat untuk mendaur ulang sampah dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Lalu yang keempat, mendukung penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan menemukan solusi inovatif yang untuk mengurangi pencemaran dan melindungi lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama internasional. Yang dimaksudkan yaitu bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi masalah pencemaran udara dan air transbatas. Selanjutnya ada rencana tindakan, yaitu dengan membentuk tim kerja. Membentuk tim kerja sendiri dimaksudkan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan polusi. Lalu yang kedua, menentukan target dan indikator. Menetapkan target yang jelas dan terukur untuk mengurangi pencemaran dan memantau kemajuan melalui indikator yang tepat. Lalu yang ketiga, mengembangkan program dan anggaran. Menyusun program dan anggaran yang realistis untuk mendukung implementasi kebijakan penanggulangan polusi. Dan yang keempat, melaksanakan program dan memantau kemajuan, yaitu melaksanakan program sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi dan adaptasi. Mereka mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Jadi kesimpulannya, polusi lingkungan merupakan salah satu isu mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Polusi mencemari berbagai aspek lingkungan seperti udara, air, dan tanah, dan berdampak negatif pada kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem. Banyak polusi yang dapat merenggut nyawa makhluk hidup, maka dari itu penting untuk bertindak sekarang untuk mengatasi polusi. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk semua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.